Top 3 didikan orang tua yang bikin bete banget waktu kecil, tapi sekarang justru malah menjadikan kita cowok-cowok dan suami yang bertanggung jawab di rumah. Ini menurut gue kehebatan nyokap gue yang mungkin lo bisa ikutin untuk yang lo punya anak cowok mulai dari sekarang. Karena didikan ini ternyata ngaruh ke adik-adik gue yang udah berumah tangga, bikin istrinya nggak naik pitam cuy. Dan ini udah part 2. Kemarin ada didikan nyokap bokap gue yang bikin badan gue tetap bagus. Itu di part 1, yang part 2 ini kelakuan dan tingkah laku kita di rumah. Menurut gue ini juga ngaruh sebenarnya psikologik juga, dan ngaruh juga mungkin buat para cowok yang mungkin punya anak, dan juga mungkin para cowok yang mengubah hidupnya. Lo boleh ikutin. Yang ketiga, kalau pulang kerja, kalau pulang kantor, kalau pulang dari manapun, itu harus langsung ganti baju rumah. Nah, itu pelaturan nyokap gue yang sangat strict dari kita TK sampai keluar rumah. Sebelum kita pergi pada sekolah ke luar negeri, itu pasti didikan emak gue gak boleh masuk kamar atau duduk-duduk dulu kalau belum ganti baju. Jadi gak pernah tuh yang namanya duduk-duduk pakai baju sekolah, kayak ngapa-ngapain pakai baju sekolah gitu di rumah, atau baju kampus gitu. Langsung disuruh ganti pakai celana, ganti atau buka. Kalau jadi zaman sekolah dulu pakai kolor sama pakai singlet tuh boleh, nggak apa-apa gitu. Buka baru boleh naik tempat tidur. Itu peraturan strict sampai kita gede-gede. Dan ini ngaruh juga dengan apapun yang kita pakai keluar itu nggak pernah nyampur sama di rumah. Jadi kita nggak spray, nggak gampang kotor. Terus juga baju-baju nggak perlu dicuci terlalu cepet. Terus juga apa ya, jadi tahu gitu mood dimana kalau pas lagi pergi ya berarti pakai baju pergi, kalau di rumah pakai baju rumah. Jadi nggak nyampur-nyampur gitu. Dan pembantu juga jadi jarang nyuciin. Jadi kita lebih irit cuy. Yang pasti lebih sustainable dari kecil. Yang kedua, jangan meninggalkan jejak ketika lo bertingkah laku apapun dimanapun. Ini mungkin kata-kata emak bapak gue ya. Kayak misalkan kita lagi makan nih, lo harus angkat piringnya ke wastafel. Mungkin waktu kecil dulu gak bisa nyuci piring, jadi kayak taruh di wastafel aja. Terus udah makin gede-gede ya taruh di wastafel, habis itu cuci. Atau minimal taruh di wastafel deh. Kita gak pernah bolehin tuh misalkan makanan ngamplek doang di meja gitu. Terus kayak udah selesai makan tuh ngamplek doang di meja. Terus misalkan kita pakai ruangan tertentu gitu. Keluar harus matiin lampu, harus tutup dan seperti sedia kala. Ini benar-benar dari zaman kita bocah itu emak gue benar-benar bisa nyiksa, masukin ke kamar mandi dikunciin kalau kita salah. Kalau enggak paha kita kayak udah dibilangin kan. Tadi udah dibilangin kan siapa yang enggak beresin ini? Siapa yang enggak beresin ini? Siapa yang enggak beresin makanan? Itu emak gue itu. Terus jadinya kalau misalkan kita di KFC atau mungkin di McD gitu-gitu kan, zaman dulu kan gitu. Anak-anaknya diajarin suruh buang ke tempat sampah cuy. Walaupun anak-anak Indonesia kan sebenarnya nggak kayak gitu ya. Mungkin nyokap gue nggak suka aja berantakan gitu. Nyokap bokap gue nggak suka berantakan, jadi kayak selalu buang dimanapun kita buang gitu. Jadi punya aturan lah. Kalau sampai sekarang piring emang dicuci terus taruh di tempatnya beres gitu. Terus kalau keluar dari kamar juga sebelum berangkat itu kasur selalu beres. Nih kalau gue kasih lihat ya. Tuh. Kasur gua tadi gua balik ya udah sempurna kayak gini, dan gua aneh gitu. Sekarang udah umur gua segini aneh banget kalau misalnya gua keluar kasur gua berantakan dimanapun. Kata mak gua secara psikologis tuh jadi lu tuh kalau bikin kerusuhan, lu tuh bisa nyelesain hidup lu sendiri. Lu bikin permasalahan dimanapun, lu selesain sendiri. Itu secara psikologis kata mak gue ya, nggak tahu ngaruh atau enggak. Intinya lu bertanggung jawab apapun yang lo lakukan sendiri gitu. Jadi beberes itu udah nature. Nah, penting nih kalau lo hidup sendiri ataupun sama istri gitu kan. Anak-anak juga perlu kalau misalkan main berantakan ya beresin sendiri gitu. Itu didikan yang menurut gue sekarang ya semuanya cukup rapi ya, nggak pernah berantakan kamar kita bertiga. Oh ya, tambahan juga kelebihan dari itu adalah bapak gue itu nggak pernah suka kalau piring makanan kita itu kagak habis. Jadi lo tanggung jawab, lo ngambil segitu, lo abisin segitu, abis mau sampai muntah-muntah masukin ke mulut, nggak mau tahu, harus bersih. Kalau nggak bersih ditungguin sampai jam berapapun cuy. Gue pernah masuk pulang gereja nih jam 6:30, terus habis itu kita masuk ke bakmi GM Melawai itu di depan gereja Evata kalau lo tahu di Jakarta Selatan. Itu kita masuk jam 7 cuy. Bisa pulang jam 10 malam. Nungguin adek gue makan nggak kelar-kelar. Harus kelar sampai jam 10. Sampai tutup, sampai dia nangis-nangis disuapin terakhir baru keluar. Itu didikan yang cukup keras, tapi menurut gue lu nyelesain apa yang udah lo buka, lu ngeberesin apa yang udah lo bikin sendiri, itu lumayan ngaruh sampai di umur gue yang segini. Oh, sama satu lagi, ini yang diteriakin sama banyak teman gue yang cewek kan, katanya lakinya kagak bisa beberes lemari. Nah, kebetulan keluarga gue itu kalau ada anduk jatuh atau anduk ngamplek basah, itu kalau nggak emak gue, kalau nggak suster gue, itu teriakannya bisa melengking sampai Amsterdam cuy.
teriaknya, siapa yang habis mandi? Bisa teriak, gila. Teriak banget. Karena menurut mereka haram banget itu yang namanya anduk kagak nyangkut lagi di jemuran. Sedangkan anaknya 3 laki semua. Dari kecil itu anduk harus nyantel lagi di gantungan. Lo kalau datang ke rumah gua kagak akan pernah ngeliat anduk ngamplek. Soalnya itu anduk harus nyantel. Even mbak gua sampai sekarang cuy bisa teriak-teriak kalau ngelihat anduk itu kagak nyantel di gantungan. Dan ternyata itu ngaruh banget buat rumah tangga adik-adik gua. Damai cuy sekarang mereka. Ternyata berantem itu sesimpel anduk jatuh di mana-mana kagak balik lagi ke gantungan. Ya enggak, tapi kita nggak pernah terjadi itu di rumah kita. Haram kata mak gue. Nomor 1 yang paling digas sama mak bapak gue adalah nggak boleh celamitan. Kalau misalkan ada orang bagi-bagi AP gitu, kalau misalkan ada orang kayak kamu mau ini nggak, mau itu nggak, jawabannya harus selalu enggak. Kayak kamu mau permen, kamu mau kamu mau permen, enggak tante terima kasih. Itu gue nggak boleh banget dulu celamitan kayak nanti tante beliin ini ya, nanti om beliin ini ya. Jawabannya harus enggak tante terima kasih. Tidak boleh celamitan, nggak boleh langsung terima uang, nggak boleh terima angpau, nggak boleh terima apapun kalau bukan dari nenek kakek, om tante, atau bener-bener sedarah yang emang kita dibolehin. Kalau kita terima tuh kadang-kadang kita ngeliat gitu, kalau dia kasih kode no berarti enggak tante terima kasih, no, pasti bilangnya nggak enak dulu. Jadi tidak boleh celamitan apapun, termasuk juga kayak misalkan mau diajak nonton, mau diajak keluar negeri, mau dibayarin ini, dibayarin itu. Katanya ini didikan priayi tidak boleh celamitan. Nggak tahu ya celamitan apa ya. Akhirnya sampai sekarang kayak kita kalau dibantu juga kayak kalau memang kita tidak butuh kayak enggak makasih tante saya bisa, enggak makasih om saya bisa, enggak makasih mas mbak terima kasih. Jadi kita nggak banyak utang budi katanya. Gue gak tahu ya gimana ya, celamitan intinya kayak dibantu, kita bisa membantu diri kita sendiri. Kalau emang benar-benar desperate, kita akan minta tolong. Kita bilang kayak gitu. Jadi kalau even sama nenek kakek gue tuh dulu zaman nenek kakek kan suka banget ngasih amplop gitu ya. Terus selalu jawabannya enggak kak, enggak nini, enggak peka, terima kasih gitu. Tapi kalau mereka maksa, mam boleh nggak, mam oke ya udah diterima gitu. Ntar kalau udah diterima ya udah berarti udah seizin. Jadinya sampai sekarang kita juga nggak bisa kayak nggak terbiasa nerima pertolongan, kayak kita bisa lakukan semua sendiri. Dan puji Tuhannya sekarang juga nggak celamitan cuy, sama seorang mau. Jadi anaknya kagak mungkin ada yang jadi ani-ani ya kan, kagak ada yang jadi sugar baby kayaknya. Nah, mungkin ini bisa lo berlakukan ke anak-anak lo karena itu ngaruh banget buat kita semua dan itu mengubah psikologis kita dan lumayan bisa stable ketika kita dilempar semua sekolah di luar negeri. Aman, damai, sejahtera, emak gue gak pernah pusing. Bahkan emak gue jarang banget nelpon. Bisa kayak 2 bulan sekali nelpon karena mereka yakin udah aman. Gimana dengan didikan ke anak cucu lo? Mungkin nanti bisa diaplikasikan. Apa didikan lo juga yang ternyata ngaruh banget buat lo sekarang? Silahkan share di bawah. Ternyata kita semakin tua, semakin bersyukur ya dididik sama orang tua yang militer, yang keras, tapi ternyata didikannya ngaruh buat kita di masa depan.